Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Kairunisa dari NIM 204-25024. Saya dari kelas A semester 1 program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Pada video kali ini saya akan mereview suatu buku yang berjudul tentang moderasi Islam di Indonesia, karya dari Maimun dan Muhammad Kasim pada tahun 2019 guna memenuhi tugas dari mata kuliah moderasi beragama. Baik, langsung saja pada video kali ini saya akan mereview suatu buku yang bertemakan tentang hakikat dan konsep dari moderasi Islam. Untuk materi yang pertama ini saya akan membahas tentang definisi dari moderasi. Secara definisi, moderasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah secara bahasa, lalu yang kedua adalah secara istilah. Secara bahasa, moderasi itu artinya adalah di tengah-tengah, adil di antara dua ujung atau memiliki arti kesederhanaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa moderasi secara bahasa itu adalah kita harus ada di tengah-tengah ataupun kita harus adil secara sama-sama. Kita tidak boleh memihak antara pihak yang satu dengan pihak yang lainnya. Lalu secara istilah, moderasi itu memiliki makna atau memiliki arti bahwa nilai-nilai yang terdapat di dalam ajaran Islam itu harus dibangun berdasarkan pola pikir yang lurus, tidak berlebihan ataupun berada di tengah-tengah di dalam hal tertentu. Baik, untuk materi selanjutnya atau materi yang kedua, saya akan membahaskan tentang karakteristik dari moderasi Islam. Karakteristik sendiri dari moderasi Islam itu memiliki 6 karakteristik, di mana untuk karakteristik yang pertama adalah berasaskan ketuhanan atau rububiyah, lalu yang kedua berlandaskan petunjuk kenabian, yang ketiga adalah kompatibel dengan fitrah manusia, yang keempat adalah terhindar dari pertentangan, lalu yang kelima adalah bersifat universal ataupun komprehensif, serta yang terakhir adalah bijaksana, seimbang, serta bebas dari hal-hal yang tidak berlebihan. Lalu untuk materi yang ketiga ini adalah tentang ciri-ciri ataupun prinsip-prinsip dari moderasi Islam. Prinsip-prinsip dari moderasi Islam yang pertama adalah tawasud. Tawasud artinya adalah mengambil jalan tengah, di mana pada tawasud ini kita harus memiliki sikap pandang untuk mengambil jalan tengah dengan tidak berlebihan dalam beragama. Lalu yang kedua, setelah tawasud itu terdapat tawazun. Tawazun itu artinya adalah seimbang, di mana pandangan yang kita miliki itu kita harus memiliki seimbang ataupun keseimbangan. Kita tidak boleh luar dari garis yang telah sudah ditetapkan. Lalu yang ketiga adalah iktidal. Iktidal memiliki arti adil. Adil dimaksud dari ini adalah kita itu harus memiliki sikap adil, yang dimana dari sikap adil ini itu kita tidak boleh menempatkan salah satunya di antara yang berat sebelah, ataupun kita harus menyesuaikannya sesuai dengan porsinya masing-masing. Lalu untuk materi yang keempat adalah tentang tasamuh. Tasamuh ataupun toleransi memiliki arti bahwa sikap ataupun perilaku yang dimiliki manusia itu harus dapat menghormati serta menghargai perbedaan, baik dalam bentuk keyakinan ataupun pendapat secara bersama.
Lalu untuk materi yang kelima ini adalah tentang musawah. Musawah artinya adalah sama derajatnya. Artinya adalah suatu sikap ataupun perilaku di mana kita itu tidak boleh membeda-bedakan manusia dengan manusia lainnya sesuai dengan personalnya, karena setiap manusia itu sudah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, baik dalam bentuk jenis kelamin, agama, ras, suku, ataupun budaya. Jadi manusia itu tidak dapat merubah segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu untuk materi yang keenam ini adalah tentang syuro. Syuro artinya adalah musyawarah, dimana dari sikap musyawarah ini kita itu sebagai manusia, kita itu harus menghargai perbedaan, menghargai pendapat dari orang lain dengan cara kita harus mengumpulkan pendapat yang beraneka ragam itu ke dalam suatu forum, dilakukan secara bersama-sama guna mencapai mufakat yang bersama dengan tujuan agar masalah ataupun perbedaan yang tadinya berbeda dapat direalisasikan dengan tujuan yang sama. Selanjutnya untuk materi yang ketujuh ini adalah tentang tadahawur wa ibtikar. Tadahawur wa ibtikar memiliki arti kreatif, di mana pada dalam diri kita itu kita berhak mempunyai sifat yang selalu bergerak aktif, terbuka pada perubahan, dan selalu melakukan pembaharuan demi perkembangan untuk kemajuan umat Islam di Indonesia. Selanjutnya untuk materi yang ke-8 adalah tentang islah. Islah artinya adalah perdamaian. Jadi kita sebagai seorang manusia, kita itu harus memiliki sifat ataupun perilaku damai. Kita itu tidak boleh membedakan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, baik itu dari segi agama, ras, suku, ataupun budayanya. Selanjutnya untuk materi yang ke-9 dari prinsip-prinsip moderasi Islam adalah tentang aulawiyah. Aulawiyah itu artinya adalah mendahulukan yang penting, di mana kita sebagai manusia kita harus dapat membedakan mana perkara yang lebih penting untuk dikerjakan terlebih dahulu dan mana perkara yang lebih penting untuk ditinggalkan. Jadi kita itu harus memiliki sifat untuk membedakan antara keduanya, mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu dan mana yang harus ditinggalkan setelah kita mengerjakan perkara yang lebih penting itu. Lalu untuk materi yang terakhir dari prinsip-prinsip moderasi Islam adalah tentang tahadur. Tahadur artinya adalah berkeadaban ataupun sopan. Jadi kita sebagai seorang manusia, terutama kita sebagai seorang muslimah, kita itu harus dapat menjunjung tinggi nilai-nilai tentang akhlak dan juga etika dalam berkehidupan sosial dan bermasyarakat. Lalu untuk materi yang keempat adalah tentang aktualisasi konsep Islam dalam moderasi. Dalam moderasi beragama itu dapat diaktualisasikan atau dapat direalisasikan dalam berbagai bidang dalam kehidupan umat Islam. Bidang ini mencakup 6 bidang. Yang pertama adalah bidang akidah atau keyakinan, yang kedua bidang metode berpikir, yang ketiga adalah bidang ibadah, yang keempat adalah bidang syariat dan hukum, lalu yang kelima terdapat bidang muamalah, dan yang terakhir adalah bidang politik. Lalu untuk materi yang terakhir atau materi yang kelima, saya akan membahas tentang kendala-kendala penanaman Islam terhadap moderasi beragama. Kendala-kendala penanaman Islam dalam moderasi beragama itu terbagi menjadi 3 kendala. Yang pertama adalah kebodohan, lalu yang kedua adalah fanatisme golongan, dan yang terakhir adalah sikap berlebih-lebihan. Baik, itulah tadi beberapa pemaparan materi tentang moderasi beragama, yang dimana dari materi tersebut semoga materi yang saya sampaikan ini dapat berguna dan juga dapat bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.